Halo semua, nama saya Lara. Selamat datang di channel YouTube ini. Titel: Matthew Hoffman, pria tampan yang terobsesi dengan pohon. Matthew John Hoffman lahir pada tanggal 1 November tahun 1980 di Mount Vernon, Ohio, Amerika Serikat. Ia adalah anak dari pasangan Robert dan Patricia Hoffman yang dibesarkan di daerah Warren di timur laut Ohio. Matthew kecil digambarkan oleh tetangga dan kenalannya sebagai pribadi yang introvert, tidak bahagia, dan bertingkah aneh. Salah satu anjing dari tetangganya membenci Matthew. Setiap kali melihat Matthew, anjing itu akan menggonggong padanya dengan liar. Dan setiap kali Matthew melihat anjing tersebut, ia akan menatapnya dengan tatapan emosi. Matthew juga sering didapati menghilangkan nyawa hewan kecil seperti kelinci dan tupai, lalu memakannya mentah-mentah. Di sekolah, Matthew dikenal sebagai anak yang pendiam dan tertutup, dengan ketertarikan yang tidak biasa terhadap alam dan pohon. Bukan sekedar suka alam, obsesinya jauh lebih dari itu. Matthew sering menghabiskan waktu berjam-jam di hutan, memanjat pohon setinggi mungkin, membangun rumah-rumahan di atas dahan. Kadang, ia bahkan melakukan hal-hal ekstrim seperti melompat dari atap rumah, hanya untuk merasakan adrenalin saat tubuhnya jatuh ke tanah. Tak jarang, ia memanjat pohon di halaman rumahnya dan mengintip tetangganya. Matthew juga membuat ayunan yang diikat pada pohon, yang membuat anak-anak tetangga kerap bermain dengannya. Kecintaannya pada pohon membuat dia mengenal hutan dan tempat-tempat terpencil di Knox County dengan baik. Setelah lulus SMA, Matthew melanjutkan pendidikan di bidang kelistrikan industri. Meskipun tidak dikenal sebagai pembuat onar, ia pernah terlibat dalam beberapa kenakalan remaja, seperti memanjat ke atap sekolah bersama teman-temannya. Tahun 1997, ketika Matthew berusia sekitar 17 tahun, orang tuanya memutuskan untuk bercerai. Perceraian tersebut membuat Matthew memilih tinggal bersama ibunya, Patricia. Matthew mulai hidup mandiri setelah lulus pada tahun 1999 dan bekerja sebagai tukang ledeng. Suatu hari saat sedang bekerja memperbaiki saluran ledeng di sebuah kompleks apartemen, ia melakukan perampokan. Karena ia masih amatir dalam kejahatan tersebut, ia lalu berpikir, sidik jarinya akan ditemukan di tempat kejadian yang akan membuatnya ketahuan. Untuk menghilangkan jejak tersebut, Matthew lalu membakar kompleks apartemen itu dengan menuangkan bensin sebanyak 10 galon. Kebakaran tersebut membuat 16 orang melarikan diri dari kompleks apartemen mereka dan menyebabkan kerusakan sebesar $2 juta. Meski tak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, Matthew kemudian ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara selama 8 tahun atas kasus tersebut dan menjalani hukuman 6 tahun dengan pembebasan bersyarat. Tahun 2007, setelah keluar dari penjara, Matthew kembali ke kota Ohio tempat tinggal lamanya. Ia membeli mobil bekas dan tinggal berpindah-pindah. Kadang tidur di mobil, kadang di tenda camping yang ia dirikan di antara pohon-pohon di hutan. Sebagai mantan narapidana, ia tentu saja kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Namun, ia kemudian memperbaiki kehidupannya dengan membeli rumah tua berusia lebih dari 100 tahun dengan harga murah, serta mendapatkan pekerjaan sebagai pemangkas pohon. Dari luar, kehidupan Matthew tampak mulai membaik setelah keluar dari penjara dan mendapatkan pekerjaan. Matthew layaknya pemuda normal lainnya yang memiliki rumah, pekerjaan, dan juga pacar. Meski obsesi anehnya dengan pohon tak juga hilang. Matthew sering menghabiskan waktu di dekat pohon di halamannya, mengikat tali di dahan pohon untuk berayun atau berjalan di atas tali yang diikat di antara dua batang pohon. Ia juga sering menjelajah hutan dan mengoleksi daun-daun yang disimpannya dalam kantong plastik. Matthew jarang membeli makanan. Ia lebih suka menangkap tupai di hutan untuk dimakannya. Rupanya kehidupan yang membaik tersebut tidak bertahan lama. Matthew kemudian memutuskan hubungan dengan kekasihnya setelah mereka terlibat pertengkaran hebat.
Ia juga dipecat dari pekerjaannya sebagai pemangkas pohon karena perilakunya yang semakin aneh. Matthew juga semakin sering memanjat dahan pohon, duduk di atas dahan sambil mengintai tetangganya. Suatu hari pada tanggal 9 November tahun 2010, Matthew berencana melakukan perampokan di sebuah rumah dekat dari hutan yang sering ia tempati untuk berkemah. Rumah itu dihuni oleh 3 anggota keluarga, yakni Tina Herman dan kedua anaknya Sarah dan Cody. Sebelum melakukan perampokan, Matthew melakukan pengintaian dengan memanjat dahan pohon di sekitar rumah tersebut. Keesokan harinya saat Matthew melihat Tina meninggalkan rumah pada pukul 9 pagi, Matthew bergegas menyelinap di bawah pintu garasi yang tidak sepenuhnya tertutup. Namun, 1 jam setelah masuk ke rumah tersebut, saat Matthew tengah melakukan perampokan, Matthew dikejutkan oleh kedatangan Tina yang tiba-tiba. Karena terkejut, Matthew lalu menyerang Tina dengan membekapnya, menghantam kepala Tina dengan benda tumpul, dan menikamnya dengan belati. Anjing milik Tina yang melihat kejadian itu menggonggong. Karena Matthew panik, sama seperti tuannya, anjing itu juga tak luput dari serangan Matthew. Stephanie, tetangga Tina yang saat itu mendengar keributan di rumah Tina, serta gonggongan anjing yang tak biasa bergegas menuju rumah Tina. Saat memasuki rumah Tina, Stephanie tiba-tiba diserang oleh Matthew membabi buta. Matthew juga menikam Stephanie berkali-kali, hingga mengakibatkan hilangnya nyawa Stephanie saat itu juga. Matthew yang tak menduga perampokannya berujung menjadi penghilangan nyawa, segera memikirkan cara untuk menghilangkan jejak. Ia kemudian memutuskan untuk memisah-misahkan bagian-bagian jasad Tina dan Stephanie di dalam kamar mandi. Setelah memisah-misahkan bagian tubuh mereka, Matthew lalu memasukkannya ke dalam plastik sampah, mengangkutnya ke mobil jeep milik Tina, bermaksud menyembunyikan kejahatannya dengan membuang bagian tubuh tersebut ke hutan. Namun saat sedang memindahkan plastik berisi mayat tersebut ke dalam mobil jeep, Cody dan Sarah, anak Tina, tiba-tiba pulang dari sekolah. Lagi-lagi, Matthew menikam Cody tanpa ampun. Bocah 11 tahun itu kehilangan nyawa seketika di tangan Matthew, sementara Sarah yang di awal kedatangan melihat darah berceceran di seluruh rumah, segera berlari bersembunyi ke kamarnya. Sayangnya, Matthew segera menyusul Sarah. Ia lalu membekap, menyumpal mulut Sarah dengan kain, dan mengikat Sarah setelah memastikan gadis berusia 13 tahun itu tidak menghubungi siapapun. Matthew juga mengancam akan menghilangkan nyawa Sarah jika gadis itu berteriak. Selama disekap, Sarah mendengar Matthew berjalan mondar-mandir dan melakukan sesuatu di kamar mandi. Tak lama kemudian, Matthew membawa Sarah bersama kantong-kantong plastik berisi potongan Tina, Cody, Stephanie, dan anjing mereka ke kawasan Marga Satwa Kokosing. Setelah merasa aman, Matthew kemudian membawa Sarah ke rumahnya di Mount Vernon. Di rumah tersebut, ia mengurung dan mengikat Sarah ke tempat tidur beralaskan tumpukan daun di ruang bawah tanah. Selama 4 hari menyekap Sarah, Matthew juga melakukan pemerkosaan terhadap anak perempuan berusia 13 tahun tersebut. Kejahatan yang dilakukan oleh Matthew terungkap setelah teman kerja Tina di Dairy Queen bernama Valerie khawatir karena Tina tidak masuk kerja dan menghubunginya terus-menerus tanpa jawaban. Karena khawatir, Valerie mendatangi rumah Tina. Ia segera melaporkan ke polisi ketika mendapati rumah Tina dalam keadaan yang sangat sepi. Dan dari sinilah, polisi mulai proses penyelidikan yang akhirnya mengungkap kasus kejahatan brutal yang dilakukan oleh Matthew. Berdasarkan dari kantong plastik yang ditemukan di rumah Tina, polisi lalu melakukan pengecekan toko tempat barang tersebut dijual. Dari hasil penyelidikan, polisi berhasil menemukan terduga pelaku yang melakukan pembelian kantong plastik tersebut, yang tidak lain adalah Matthew John Hoffman. Polisi lalu menggerebek rumah Matthew ketika ia sedang tidur di sofa di tanggal 14 November tahun 2010, 4 hari setelah penghilangan nyawa yang dilakukannya.
Ia segera ditangkap, sementara Sarah diselamatkan dari ruang bawah tanah. Dalam proses investigasi, Matthew awalnya menolak untuk mengatakan di mana ia menyembunyikan para korbannya. Namun setelah diiming-imingi dengan pembebasan Matthew dari hukuman mati, ia kemudian menunjukkan di mana lokasi ia membuang potongan-potongan tersebut. Matthew kemudian membawa penyidik ke sebuah taman nasional, di mana ia menyembunyikan tubuh korban-korbannya di dalam kantong plastik yang diletakkan di dalam pohon berlubang besar. Setelah melalui serangkaian penyelidikan intens dan bukti yang tak terbantahkan, Matthew John Hoffman didakwa dengan 10 tuntutan serius termasuk penghilangan nyawa berencana, pemerkosaan dengan kekerasan, serta penyanderaan. Sidang yang digelar menjadi pengungkapan fakta-fakta keji yang membuat publik terdiam ngeri. Pada tanggal 6 Januari 2011, pengadilan memutuskan Matthew bersalah atas semua dakwaan. Namun, karena ia bersedia bekerja sama dengan pihak berwenang dan menunjukkan lokasi jasad para korban yang telah dipisahkan menjadi beberapa bagian, jaksa memutuskan untuk mencabut tuntutan hukuman mati. Sebagai gantinya, Matthew dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Sampai ketemu kembali di kisah-kisah berikutnya. Tetaplah di channel ini.